warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama Bu Umi. Pada kali ini Ibu akan membahas modul 4 unit 1 tentang pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis. Tujuan pembelajaran pada materi modul 4 unit 1 ini antara lain yang pertama menjelaskan badan usaha yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua mendeskripsikan pengertian, bentuk, ciri-ciri, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kebutuhan masing-masing, seperti kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, apakah semua kebutuhan tersebut produksi sendiri? Tentu saja tidak, melainkan diproduksi oleh perorangan maupun perusahaan. Oke, selanjutnya mari kita bahas perusahaan dan badan usaha yang ada di Indonesia. Adapun badan usaha yang ada di Indonesia antara lain Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan yang selanjutnya Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, yang pertama mari kita bahas apa itu Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki 3 bentuk, yaitu perusahaan perseroan atau persero, kemudian perusahaan umum atau perum, dan perusahaan jawatan atau perjan. Nah, selanjutnya mari kita bahas peran dari BUMN antara lain sebagai sumber pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan mencegah agar cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu, dan tentunya memberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya antara lain mendapat jaminan dan dukungan dari negara, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak, modal berasal dari negara, sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan tentunya sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan kelemahan BUMN antara lain pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien, menimbulkan monopoli antar sektor-sektor vital, kemudian pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan sulit memperoleh keuntungan. Selain BUMN, di Indonesia juga ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi, berdasarkan peraturan daerah dengan modal sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Nah, tujuan BUMD adalah ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya. Ciri-ciri badan usaha milik daerah antara lain diatur berdasarkan peraturan daerah, dipimpin oleh Dewan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan DPRD, kemudian pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan, dan bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Tadi kita sudah belajar mengenai BUMN dan BUMD. Nah, selanjutnya mari kita bahas Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. BUMS dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan Badan Usaha Swasta Asing.
Contoh dari perusahaan perseorangan adalah toko kelontong, kemudian contoh dari firma adalah perusahaan Nike, kemudian contoh dari persekutuan komanditer adalah CV Gas, kemudian contoh dari perseroan terbatas atau PT adalah PT Sido Muncul. Nah, selanjutnya badan usaha swasta asing yang ada di Indonesia antara lain perusahaan Unilever, kemudian perusahaan Nestle. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah badan usaha yang ada di Indonesia terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Ketiganya mempunyai ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Seperti pembahasan yang telah Ibu bahas sebelumnya. Setelah teman-teman belajar mengenai BUMN, BUMD, dan BUMS, nah selanjutnya cobalah identifikasi minimal 5 badan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu, berbentuk apakah badan usaha tersebut dan bergerak dalam bidang apa. Untuk hasil penugasan bisa dikirim melalui Google Classroom atau melalui aplikasi setara daring Mapel Ekonomi. Dari Ibu cukup sekian, semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.